Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Sama-sama kita muliakan Bapak Imam kita, Imam Masjid Paripurna Raudatus Solihin, yang mulia bapak-bapak serta ibu-ibu, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebutkan nama, rahimakumullah. Sebagai hamba Allah yang beriman, kita selalu dan senantiasa bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rasa syukur yang kita miliki akan membuat hati ini luas. Kalau hati luas, fikiran akan terbuka. Kalau itu yang terjadi, maka kita akan semangat menggapai hari esok dengan ikhtiar dan tawakal. Sebaliknya, kalau kita tak bisa bersyukur, hati ini akan terasa sempit, fikiran akan tertutup, dan kita akan mudah menyalahkan keadaan, menyalahkan masa lalu, lama-lama akan menyalahkan takdir yang diberikan Allah. Oleh karenanya, agama mengajarkan kita di Al-Quran surat Ibrahim surat 14 ayat yang ke-7. Wa itta'azzana rabbukum, ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, la in syakartum la azidannakum, jika engkau bersyukur Allah berjanji akan menambah. Wala in kafartum inna adabi lasadid, ketika engkau kufur adab Allah sangat pedih. Selanjutnya salawat dan salam sama-sama kita haturkan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Di Al-Quran sedikit Allah membocorkan bagaimana keadaan kita besok di akhirat. Di surat Abasa, surat yang ke-80 ayat 33 sampai 37. Faida ja'atis soho, ketika tiupan sangkakala ditiupkan oleh malaikat. Yauma yafirrul mar'u min akhi, seseorang akan lari dari saudaranya. Yang namanya lari pasti menjauh. Wa ummihi wa abi, akan menjauh dari ibu dan ayahnya. Wa sahibatihi wa bani, begitu pula dengan pasangan dan anak-anak. 5 simbol terdekat dalam hidup kita, baik karena darah maupun karena pernikahan. Saudara, ibu, ayah, pasangan, anak-anak, semua akan lari, semua akan menjauh. Kenapa? Likulli imri'in minhum yauma idin sya'nu yughni, karena saat itu kita hanya memperdulikan nasib diri kita masing-masing. Ketika tak ada yang peduli kepada kita, dia, Nabi SAW, memberikan syafaat kepada umatnya yang selalu bersolawat kepadanya. Mudah-mudahan kita pun mendapatkannya. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu, di pekan yang lalu pembahasan kita adalah hijrah, karena kemarin berkenaan dengan tahun baru Hijriah. Dan sekarang akan kita sambung pembahasan kita 2 pekan yang lalu, masih di Al-Fatihah ayat ke-5. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami beribadah, hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Na'budu, kata kuncinya adalah ibadah. Yang udah kita bahas, pertama, apa manfaat ibadah. Yang kedua, yang udah kita jelaskan, bagaimana kualitas amal ibadah. Kualitas itu terletak dari 5 hal. Yang pertama, karena niat. Al-An'am surat ke-6 ayat 162. Yang kedua, kualitas itu terletak kepada iman. Orang beramal, orang beriman, orang beramal, tidak beriman, sama-sama beramal, tapi kualitasnya berbeda. Al-Furqan surat 25 ayat 23. Yang ketiga, kualitas amal kita terletak kepada ilmu. Al-Mujadilah di Al-Quran, Allah sebutkan itu di ayat yang ke-11.
bahwa yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang beriman dan berilmu. Al-Mujadilah surat 58 ayat 11. Yang keempat, kualitas ibadah kita terletak kepada mujahadah, kesungguhan dalam melakukan. Al-Ankabut surat 29 ayat 69. Yang kelima, kualitas ibadah kita terletak kepada istiqomah. Di Fussilat surat 41 ayat 30. Ini kemarin udah kita kaji. Subtema yang ketiga masih berkaitan dengan ibadah. Apa jenis amal ibadah? Setelah kita mengetahui bahwa jenis ibadah berbeda, kita melakukan ibadah pun kelebihan dan kekurangannya dengan orang berbeda-beda. Tujuannya Ustadz sampaikan agar kita jangan merasa lebih baik dari yang lain, tapi tetaplah berlomba-lomba untuk kebaikan. Jenis amal ibadah yang pertama namanya adalah ibadah maliyah. Mal artinya harta. Ibadah maliyah, ibadah yang berkaitan dengan harta. Al-Quran menjelaskan kepada kita bahwa harta itu bisa menjadi ibadah. Di surat At-Taubah, surat yang ke-9, nomor ayat 103. Khuz min amwalihim, ambillah dari harta mereka, sodakotan sebagai zakat, tutohiruhum wa tuzakihim, untuk membersihkan harta dan untuk membersihkan jiwa. Dua yang dibersihkan, harta, jiwa. Kenapa disebut membersihkan harta? Bapak Ibu, dalam harta kita ada hak orang lain. Dan itu hanya diyakini oleh orang-orang yang beriman. Ayat Al-Quran menyebutkan itu. Di surat Az-Zariyat, surat 51, ayat 19. Wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Dalam harta mereka ada hak orang lain. Baik orang tersebut meminta ataupun dia tidak meminta. Jadi Bapak Ibu, dari sini kita memahami orang yang menerima itu gayanya dua. Bisa dia meminta atau mungkin dia tidak meminta. Tapi yang jelas dalam harta kita ada hak orang lain. Maka tadi disebutkan di At-Taubah surah 9 ayat 103 itu bahwa dengan berzakat membersihkan harta. Kenapa disebut membersihkan jiwa? Karena di hati manusia ada penyakit yang berkaitan dengan harta. Penyakit itu kita kenal namanya toma. Toma bahasa Arab. Bahasa kitanya rakus. Bahasa kitanya tomak, sama itu. Rakus, serakah. Semua mau sama dia. Sifatnya macam ekskavator. Tomak. Dan orang yang tomak itu normalnya berkawan akrab dengan orang yang bakhil. Dan itu juga berkawan akrab dengan orang yang selalu mengeluh dan mengeluh. Tamak ini pun levelnya beda-beda. Dan bakhil itu pun levelnya beda-beda. Contoh, bakhil level pertama, Bapak Ibu, dia pelit untuk orang, tapi royal untuk dirinya. Ini level 1. Ada yang kedua, bakhil untuk orang, bakhil juga untuk dirinya. Itu parah. Untuk orang dia pelit, untuk dirinya pun dia pelit. Di ATM 4 miliar saldonya. Tapi yang bisa dimakan tiap hari, yang mau dia makan terong warna ungu. Itu pun dibelah dua. Satu untuk pagi, satu untuk sore. Begitulah bakhilnya. Yang ketiga lebih parah lagi, pelit itu. Pelit untuk orang. Pelit untuk dirinya. Dan menyuruh orang lain supaya pelit. Mempengaruhi orang lain agar pelit. Dan jamaah, itu Allah sebutkan di An-Nisa. Bukan saya karang-karang loh. An-Nisa surat keempat ayat 37. Alladzina yabkhuluna, orang-orang yang bakhil. Wa ya'murunan nasa bil bukhli, dan menyuruh orang lain untuk berbuat bakhil. Wa yaktumuna ma atahumullahu min fadli, dan mereka menyembunyikan nikmat karunia yang Allah berikan kepada mereka. Jadi Bapak, Ibu, jamaah yang mulia, di ayat ini Allah menjelaskan memang ada penyakit di hati yang berkaitan dengan harta yang kita kenal dengan bakhil. Tapi dengan zakat, penyakit itu akan ditekan. Dengan zakat, penyakit itu akan bisa kita hilangkan. Penyakit harta yang berkaitan dengan hati tadi, ada namanya tamak,
ada namanya bakhil. Jadi Bapak, kembali ke laptop. Harta, kata Al-Quran, bisa menjadi ibadah. Dan harta itu juga bisa menjadi amal soleh. Al-Quran menjelaskan di surat Al-Kahfi. Surat 18, Allah sebutkan di ayat 46. Al-malu wal banun. Harta dan anak. Zinatul hayatid dunia. Dua-duanya adalah perhiasan dunia. Yang namanya perhiasan, normalnya Bapak Ibu, diperlihatkan atau disembunyikan? Tergantung. Kalau momennya pernikahan, perhiasan diperlihatkan orang. Tapi kalau belanja ke pasar menjelang hari raya, orang menyembunyikan. Karena dia takut copet dan maling. Dengan harta pun begitu. Ada manusia yang memperlihatkan bahwa dia kaya, tapi ada yang tidak. Low profile. Orangnya sederhana. Aset di mana-mana, gayanya sederhana. Bisa karena rendah hati, bisa juga karena menghindari pajak. Itu bisa juga. Tapi yang jelas Bapak Ibu, harta adalah perhiasan. Tapi wal baqiyatus solihatu khairun inda rabbika sawaban wa khairun amala. Yang kekal di hadapan Allah hanyalah amal soleh yang kita kerjakan, dan itulah pahala yang kita harapkan. Jadi Bapak Ibu, dengan harta bisa menjadi perhiasan di dunia, dengan harta pun bisa menjadi amal soleh dan amal ibadah menjadi ladang pahala. Al-Quran juga menyebutkan harta itu bisa jadi ibadah. Tadi Allah sebutkan bahwa di At-Taubah surat ke-9 ayat 103 adalah ibadah. Bisa juga menjadi ladang pahala dan perhiasan di Al-Kahfi surat 18 ayat 46. Tapi juga harta adalah ujian bagi kita. Di At-Taghabun surat 64 ayat 15. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta yang engkau cintai, anak-anak yang engkau sayangi, dua-duanya adalah ujian. Apa maksudnya Pak Ustadz? Kita diuji dengan harta, apakah tetap istiqomah atau malah menuhankan harta? Kita diuji dengan harta, apakah tetap lanjut ibadah atau malah ibadah akan berkurang? Di situ ujian itu luar biasa. Di ujung ayat, wallahu indahu ajrun azim, dan di sisi Allah lah pahala yang besar. Artinya harta itu seperti pisau yang bermata dua, bisa mencelakakan, bisa juga menjadi amal ibadah. Dan Bapak, Ibu, jamaah yang mulia, ini jenis pertama ibadah, itu namanya ibadah maliyah. Dan ibadah maliyah itu ada yang namanya zakat, ada pula yang kita kenal namanya sodako, ada pula yang kita kenal namanya infak. Tapi Bapak Ibu jamaah yang mulia, di Al-Fatihah ayat 5 tadi, iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami beribadah. Maksudnya, aku berinfak hanya kepadamu ya Allah, aku niatkan. Aku berzakat pun hanya kepadamu ya Allah, aku tujukan. Aku bersodakoh pun hanya kepadamu ya Allah, aku niatkan. Karena kalau ini diniatkan untuk yang lain, semuanya akan menjadi zong, kosong, tak ada faedah apa-apa. Maka Al-Quran Bapak Ibu menyebutkan di Al-Baqarah surat kedua ayat 261. Masalul ladina yunfikuna amwalahum fi sabilillah. Perumpamaan orang yang berinfak di jalan Allah. Bahasanya sabilillah. Karena ada orang mengeluarkan harta di jalan Allah, ada pula orang mengeluarkan harta di jalan setan. Bisa terjadi nggak? Bisa. Contoh, orang main judi, ada modalnya nggak? Ada, tapi mengeluarkan di jalan setan. Orang minum khamar, ada modal? Ada juga mengeluarkan harta, tapi di jalan syaitan. Tapi ada orang yang mengeluarkan harta di jalan Allah. Kama salihabbatin ambatat sab'a sanabil. Itu perumpamaannya seperti menanam satu biji, tumbuh menjadi 7 cabang. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Tiap cabang berbuah 100. Bahkan wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah sanggup melipat gandakan lebih dari 700 kali lipat. Wallahu wasi'un alim.
Allah maha luas kekuasaannya, rezekinya. Alim, maha mengetahui dengan motif dan niat kita dalam melakukan infak sedekah. Jadi poinnya Bapak Ibu, jenis ibadah pertama, ibadah maliyah. Pandangan Al-Quran dengan harta, harta adalah ibadah. At-Taubah surat ke-9 ayat 103. Yang kedua, harta adalah perhiasan, tapi juga bisa menjadi amal soleh. Di surat Al-Kahfi surat 18 ayat 46. Namun jangan lupa, harta itu juga adalah ujian kepada kita. Di At-Taghabun surat 64 nomor ayat yang ke-15. Bagaimana pandangan Al-Quran tentang harta yang keempat, kelima, keenam, itu pekan depan kita bahas. Habis jenis ibadah pertama, ibadah maliyah, akan kita bahas nanti jenis yang kedua dan ketiga. Mudah-mudahan menambah wawasan kita, menumbuh kembangkan semangat kita dalam beribadah kepada Allah. Dan saya tidak mengajari Bapak Ibu, ini sekedar ingat mengingatkan. Watawa saubil haq, watawa saubis sabar. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi